Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kunci bertahan di tengah ujian. Saya percaya bahwa kita gak bisa berkata bahwa ikut Tuhan selalu mudah. Tapi kita percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar. Katakan amin. Bagaimana supaya kita gak goyah, gak lemah dalam menghadapi ujian, masalah dalam kehidupan? Saya ingin share yang pertama. Berpeganglah hanya kepada firman Tuhan. Berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan satu-satunya fondasi dalam kehidupan kita dan dalam mengambil keputusan. Kalau kita itu istilahnya punya pedoman hidup, kita harus punya satu acuan. Acuan hidup orang percaya haruslah firman Tuhan. Gak boleh ada yang lain. Dengar baik. Yesus ngajarin kita dalam Matius 7 tentang dua macam dasar. Saya ingin baca ayat 24 sampai 25 saja. Saudara tahu yang seterusnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yesus kasih ayat firman Tuhan ini untuk kita ngerti bahwa dalam kehidupan akan datang hujan, datanglah banjir, datanglah angin. Yang artinya hidup kita gak akan ada yang namanya problem free. Selalu ada masalah. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dimanapun, bahkan dalam pelayanan. Selalu saja ada tantangan. Tetapi dengar, Yesus bilang gini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Saya bingung kalau orang tuh harus gali-gali arti. Sebenarnya Yesus tuh kalau ngomong straight to the point, mudah dimengerti. Artinya gini, waktu kita ngalamin masalah dalam kehidupan kita, satu-satunya pegangan yang akan membuat kita itu tidak goyah adalah kalau kita itu dengar firman Tuhan dan kita lakukan. Suami saya tadi pagi khotbah tentang 3 macam Kristen, yang salah satunya adalah Kristen tradisi. Yang sebenarnya setiap orang itu kalau ke gereja cuma buat biar merasa enak, oh gue udah ke gereja hari ini. Jadi rutinitas ke gereja. Padahal kesempatan Anda untuk menang seminggu ini adalah dengar firman Tuhan dan lakukan. Kalau datang ke gereja itu miliki iman. Hari ini Tuhan akan berbicara kepada saya. Bagaimana sih Kak Heni, Bu Heni cara mendengarkan Tuhan? Banyak orang tanya gitu. Kok Bu Heni bisa bilang Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gitu? Sebenarnya sederhana. Berapa banyak yang rindu Tuhan bicara sama Anda? Baca firman Tuhan. Cara satu-satunya mengizinkan Tuhan bicara buat kita adalah dengan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, Roh Kudus dalam batin kita tuh akan ngajarin kita. Masalah boleh datang dalam hidup kita, tapi jaminan firman Tuhan, saya tuh selalu berpegang pada apa yang Kristus ajarkan. Yesus bilang gini, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, lalu kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda, rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Yang artinya gini, kalau kita hidup melakukan firman Tuhan, sekalipun badai kehidupan menerpa, kita gak akan goyah. Saya kasih contoh dalam hidup sehari-hari. Sesulit apapun masalah kita, dengar baik. Jangan sampai keluar dari kebenaran firman. Waktu orang butuh uang, firman Tuhan ngajarin, janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapapun juga. Kalau ada yang mau catat ayatnya Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Artinya gini, ketika kita punya kebutuhan, jangan lari dari kebenaran firman Tuhan. Jangan coba menolong dirimu sendiri dengan berhutang sana sini. Hari-hari ini banyak orang terjebak dengan hutang, khususnya pinjaman online. Ini jahat sekali loh aplikasi ini. Begitu mudah didapat pinjamannya, seolah-olah wah ini jalan keluar tercepat. Padahal itu mengikat.
bunganya sangat besar dan melilit dan mencekik, membuat kita nggak bisa napas. Penghasilan kita bulanan cuma buat nutupin utang aja nggak cukup. Kalau orang sudah hidup dalam hutang, hidupnya penuh beban. Ada di sini yang banyak hutang bahagia? Sukacita gitu. Gak ada. Orang tuh kalau banyak hutang, keningnya nih penuh kerutan. Orang kalau banyak hutang, mulutnya cemberut. Sama orang gak nice. Karena dia stres, ngomongnya ngelantur. Orang kalau sudah berhutang, pasti masalah dengan hubungan. Firman Tuhan bilang janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapapun juga. Tapi Bu Heni, saya benar-benar butuh uang. Percaya firman Tuhan gak? Berlutut di kaki Tuhan. Firman-Mu berkata, barang siapa mendengar firman-Mu dan melakukannya. Kalau hujan, angin, hujan, banjir datang, dia tidak akan goyah. Tuhan, aku butuh uang. Tapi aku mau pegang firman-Mu, aku gak mau ngutang. Aku percaya Tuhan pasti sediakan. Berani gak? Kita sering kali lebih sok pinter daripada Tuhan. Gue ini gak ngalamin sih. Ngalamin! Justru saya kasih tahu. Keluarga saya hancur waktu saya masih kecil. Itu karena orang tua saya terlilit hutang. Porak-poranda. Makanya saya benci yang namanya hutang. Kalau gak mampu, jangan sok aksi. Kenapa kalau cuma mampu beli mobil bekas harus beli mobil baru? Kalau memang gak mampu beli Innova, kenapa gak beli Avanza atau Xenia yang lebih murah? Kita hidup itu jangan makan gaya. Cukupkan dirimu dengan apa yang kamu punya gitu loh. Kalau Tuhan memang cuma berkati kamu segitu, bersyukurlah. Jangan bandingin hidupmu dengan orang lain. Firman Tuhan bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah kita gak mau lakukan firman. Kita hidup mewah-mewah, gak mau kalah gaya. Ada orang Timur bilang begini, kantong boleh kosong tapi gaya gak boleh kosong. Ngomong kosong loh gue bilangin. Masa Ngana bisa beli tas mahal kita tara bisa? Dia bilang gitu. Kita bilang Ngana jual apa? Ngana jual lemper baru Ngana mau beli tas. Itu mau jual lemper berapa truk? Sudah orang jual tambang emas. Dia jauh lebih dari kita, ngapain kita bandingin diri sama dia? Orang yang bahagia tuh bukan orang kaya, saya kasih tahu. Orang yang bahagia itu orang yang bisa berkata apa adanya. Cukup. Cukup. Ibu-ibu yang punya suami gak kaya, saya tanya, kalau Anda kawin sama yang lebih kaya, Anda jamin Anda lebih bahagia? Katakan sama-sama, belum tentu. Teman saya banyak yang nikah sama cowok yang lebih kaya daripada suami saya. Kami bukan orang kaya, tapi kami bahagia. Karena kita cukupin apa adanya. Bayangin ya, saya kasih contoh. Rumah tangga gimana mau bahagia kalau istri selalu bilang gini, Koko lu bisa beliin istrinya tas Gucci. Koko lu bisa beliin istrinya apa berlian 2 karat. Nah, gede loh 2 karat itu. Jari lu kecil apa gede gitu kan. Bandingin, tuh adikmu tuh bisa bawa istrinya ke luar negeri. Ada lagi istri-istri yang bandingin tuh. Lu lihat tuh adik lu tuh bisa bawa keluarganya ke Eropa. Tuh lihat tuh adik lu tuh bisa bawa keluarganya ke Israel ikut Pak Jojo. Lu mah apa? Hei, terjadilah sesuai dengan imanmu. Punya iman dong, jangan ngeluh. Amin. Ngomong tuh penuh berkat. Pilihan kita tuh cuma 2, berkat atau kutuk yang keluar dari mulut kita. Udah pegang firman Tuhan. Saya berkati suami saya terus. Jojo, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kamu seumur hidup kamu. Gitu dong. Jangan bilang, Koko gue udah bawa bininya ke Paris 3 kali. Lu baru sekali, itu pun gratis gitu. Gak gitu dong. Udah pegang firman Tuhan aja. Firman Tuhan bilang kita nggak boleh jadi penanggung hutang. Ayatnya di mana? Banyak, tapi saya baca satu. Amsal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ada satu cerita. Orang ini meminjamkan kartu kreditnya kepada temannya. Temannya pakai kartu kredit temannya ini untuk ambil dana tunai. Lalu apa
apa yang terjadi? Temennya kabur. Temen kerja bareng loh. Ini yang ngomong gini ke kita udah 3 orang ya. Terus saya bilang, kenapa kamu pinjemin kartu kreditmu ke temanmu? Why? Demi persahabatan. Saya kasih tahu, firman Tuhan bilang jangan jadi penanggung hutang. Lakukan firman Tuhan, kita akan terhindar dari masalah. Amin. Saya buktikan kebenaran firman Tuhan, udah bilang jangan jadi penanggung hutang. Lu so heroik bantuin orang. Satu kali orang datang kepada saya mau pinjam uang. Bu Heni, saya mau pinjam uang berapa waktu itu dia ngomongnya? 30 juta. Buat apa? Buat perbaiki atap rumah orang tua saya. Saya bilang gini, saya tidak pernah memiutangi orang. Loh, kenapa Bu Heni? Kalau saya mau bantu, saya bantu serelanya saya. Kenapa? Supaya hati saya tetap damai. Anda pernah ngutangin orang dan orang itu nggak bayar? Pernah? Bagaimana perasaan Anda terhadap orang itu? Bisa bersih, bisa tulus? Nggak bisa. Lihat mukanya, saya nggak lihat Anda ya, saya lihat suami saya aja. Nanti tersinggung. Lihat suamiku. Kan ilustrasi, takutnya salah sangka ya kan. Udah suamiku aja ya nak, sayang ya. Kita kalau tuh orang ngutang sama kita dan dia nggak bayar, kita nggak mungkin tetap jaga hati kita bersih. Gak mungkin hati kita tulus, tetap baik mengasihi dia. Gak mungkin. Kita liatin dia gini, munafik lo, bayar utang lo. Utang nggak bayar-bayar, tapi eksis di sana sini. Makan di kafe ini, di restoran itu, bayar dong utang lo, gitu. Hati kita gitu, benar gak? Saya nggak mau seperti itu. Waktu orang datang sama kita, mau teman mau saudara ya, saya ngomong apa adanya. Mau datang sama saya, pinjam 25 juta, pinjam segini. Saya bilang nggak bisa. Saya bukan orang kaya, saya ini apa adanya. Jadi kalau saya mau bantu orang, saya bantu serela saya. Nah, ada satu kali orang ini pintar banget. Dia bilang gini, ya udah naikin serelanya. Dia bilang gitu. Hah? Aduh, dia tanya, emangnya Ibu Heni relanya berapa ngasih saya? Ditanya loh. Harusnya kan terserah gue, ntar gue yang transfer gitu kan. Ini pinter nih. Saya bilang relanya 5 juta gitu misalnya. Jangan dicatat ya, habis ini datangin saya, nggak ada ya. 500 rupiah. Terus dia bilang gini, boleh nggak dinaikin serelanya 10 juta? Hah? Kagak bisa, gue bilang gitu. Bu Heni nggak ngutangin, Bu Heni kasih saya, dia bilang gitu. Enggak, nggak bisa. Saya bilang, kok kamu yang nentuin saya mau kasih berapa? Haleluya. Dengar baik, kalau kita ngutang sama orang, kita akan dipandang rendah sama orang. Lebih baik tuh jangan ngutang, udah berharap sama Tuhan. Kalau Anda terlilit utang hari ini, apa yang Anda harus lakukan? Number 1, berharap sama Tuhan. Yang kedua, kita lihat apa yang kita punya dan bisa dijual, lebih baik kita jual. Jangan gini, minjem sama orang tapi sendiri masih punya mobil mewah. Apaan sih? Jual dulu mobil lu gitu kan. Jadi ada orang yang misalnya ngutang sekian, dia gak mau lunasin, dipegang sisanya dia beliin mobil. Gak bisa gitu dong, orang gimana mau bantu kamu? Dia lihat kamu aja masih seneng hidupnya. Jadi kalau kita tuh mau dibantu orang, jangan eksis di sosial media itu gayanya mewah-mewah, kita yang bantu jadi malu. Ngapain gue bantu dia, ternyata dia lebih kaya dari gue gitu kan. Dengar, jangan berhutang, karena firman Tuhan bilang, yang berhutang itu jadi budak dari yang menghutangi. Amsal 22 ayat 7. Kemudian, kita tuh cenderung, kalau punya masalah, kita selalu datang minta nasihat dari orang. Salah nggak? Nggak salah. Tapi dengar baik, kita harusnya itu lihat apakah orang yang kita mintain pendapat, dia itu hidup berdasarkan firman Tuhan apa enggak. Jangan mendengar nasihat orang fasik, kata firman Tuhan. Jangan datang ke orang yang salah. Karena dengar ini baik-baik, mereka yang memberi masukan tidak ikut menanggung akibat dari keputusan Anda. Misalnya orang kasih Anda masukan, udah ceraiin aja suamimu. Terus Anda ikutin masukan teman. Kan saya lihat di IG tuh, waktu saya daily devotion saya lagi di-upload tentang pernikahan.
Ada perempuan-perempuan yang marah sama saya karena mereka sudah bercerai dan khotbah itu tentang jangan bercerai. Enak aja, kalau kita bonyok dipukulin suami, emangnya harus diam aja? Lah berarti dia belum dengar khotbah saya yang lain gitu kan. Anda boleh berpisah kalau Anda sampai mendapat kekerasan fisik, tapi berpisah sementara. Kalaupun mau bercerai, firman Tuhan bilang gak boleh nikah lagi. Boleh gak berarti pisah? Boleh, tapi dengan satu bayar harga. Gak nikah lagi sampai kita tidak terikat lagi, artinya dia dipanggil Tuhan. Saya bilang gini, jangan dengar masukan sembarang orang. Bijaksanalah memberi telingamu kepada orang. Kenapa? Waktu kita ngikutin saran dia, belum tentu kalau kita punya masalah dia mau nolong kita. Misalnya ibu ini, dia dikasih tahu kan sama temennya, ceraiin aja laki kayak gitu. Emang dunia cuma selebar daun kelor. Kawin lagi, cari yang kaya. Emang gampang? Saya punya temen, cantik, asli. Gua sih lewat. Tapi hey, dia nikah udah 2 kali. Dua-duanya kaya, tapi sama jahatnya. Gimana? Emangnya second marriage will be better? Ada jaminan? Udah cerai nikah lagi. Saya bertanya, ada jaminan gak kebahagiaan di pernikahan kedua? Belum tentu. Saya pernah ketemu wanita yang menikah 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Cukup gak buat belajar? Saya tanya. Cukup gak? Mari kita belajar. Saya tanya sama wanita ini, dari 3 suami Anda, mana yang paling baik? Dia bilang, yang pertama meskipun membuat menderita, masih bisalah ditoleransi. Yang 2-3 lebih jahat lagi. Kita cerai pun bukan jalan keluar terbaik. Saya balikin lagi. Oke, Anda sakit hati suami atau istri selingkuh. Anda memilih bercerai. Saya tanya, kalau Anda di posisi itu, Anda yang selingkuh, apa yang Anda harapkan? Dia ampuni. Ampuni. Berlutut di kaki pasanganmu, cium jempolnya, jarinya, semua. Banjiri dengan air mata. Ampuni aku, gitu kan. Kita pasti mau diampuni. Firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian. Dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung dari ayat ini. Bahwa bagaimana kita ingin diperlakukan, perlakukan itu ke orang lain. Kalau saya memilih diampuni pasangan saya juga harus mengampuni pasangan saya. Gak ada yang sempurna. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, pasti ada sebabnya. Dan gak mungkin sumbernya cuma satu, pasti 2. It takes 2 to tango. Kalau kita mau Tuhan terlibat dalam hidup kita, dengar baik. Pastikan kita hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita keluar dari jalan kebenaran. Karena dosa justru memisahkan kita dari Allah. Misalnya kita ini lagi dalam kesusahan, pergumulan yang luar biasa. Badai kehidupan yang tidak tertahankan. Saya mau kasih tahu, Anda butuh pertolongan Tuhan enggak? Butuh. Butuh campur tangan Tuhan enggak? Butuh. Butuh mujizat Tuhan enggak? Butuh. Jangan malah berbuat dosa, jangan sampai keluar dari kebenaran kalau Anda ingin Tuhan campur tangan. Yesaya 59 ayat yang pertama, kita baca sama-sama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kekurangan. Dosa memisahkan kita dari Allah. Kalau kita ingin tetap dekat dengan kasih karunia, jagalah kebenaran firman Allah. Bu, benar-benar butuh uang, udah gak ada lagi yang bisa dijual, gimana? Kerja double shift, kerja double job. Dengar baik, cium kaki orang yang kau hutangi kalau perlu, dan minta kesempatan perpanjangan waktu. Minta keringanan, datang ke bank. Saya gak punya uang, saya gak bisa bayar. Kalau bank mau tetap saya lunasi, kasih saya perpanjangan waktu. Contoh, harus due bayar akhir bulan ini. Gak punya uang gimana? Mau penjarakan saya, tambah hutangnya gak dibayar. Gitu aja datang ke bank. Kalau mau saya bayar, kasih saya perpanjangan waktu. Berapa lama? Mereka akan tantang. Hitung baik-baik, butuh 5 tahun. Bunga akan tetap berjalan. Karena secara hukum OJK itu gak bisa dihilangkan. Tapi paling gak kita beroleh keringanan cicilan bulanan. Nah, dari pihak kita, pegang omongan, jadi orang yang bisa dipercaya. Bayar cicilannya, kemudian kerja keras.
Kalau perlu kerja pagi siang malam untuk melunasi hutangmu. Jangan sampai matamu tertidur sampai hutangmu lunas. Istirahat dong Bu Heni, boleh dong. Tapi kurangi main-mainmu, kerja keraslah. Amen. Saya percaya berkat Tuhan pasti mengikuti kamu. Mujizat Tuhan pasti tersedia bagi kamu. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita sampai berbuat dosa, saya mau kasih tahu, Tuhan malah tidak akan bela kita. Karena kita tidak mungkin memperalat Tuhan dalam tanda kutip untuk terlibat dalam kejahatan kita. Misalnya ada satu direktur, dia ngelamar kerja di sebuah perusahaan besar. Dia tulis di CV-nya, di resumenya, bahwa dia tuh ex-direktur di perusahaan sebelumnya. Padahal di perusahaan itu dulunya dia cuma manajer. Bayangin, berani ya, bikin CV palsu. Kemudian dia kerja sama perusahaan ini, baru 1 bulan dipecat. Diusir keluar dari fasilitas rumah, gaji 100 juta diusir. Kenapa? Nipu. Dia gak becus. Mari jangan sampai kita berdusta, jangan sampai kita nipu. Kerja keras, orang yang bisa dipercaya dekat dengan berkat Allah. Amen. Yang kedua, bagaimana kita kuat menghadapi ujian? Mendekatlah kepada Tuhan. Ada orang yang justru di masa susah, saking kecewanya, itu bilang sama saya gini, percuma saya doa, Tuhan gak jawab-jawab. Ibu jangan suruh saya baca firman, saya udah tahu semua isi Alkitab, dia bilang gitu. Saya doa Tuhan gak jawab, udah capek saya, dia bilang. Bertahun-tahun saya berdoa, gak ada jalan keluar. Akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Dia jadi pahit sama Tuhan. Nah, saya kasih tahu, kalau masalah tuh berkepanjangan, jangan marah sama Tuhan. Tapi coba duduk tenang dan pikirkan, salahnya di mana. Pasti ada sebabnya. Contoh, Tuhan izinkan proses dalam hidup kita. Pastor Jojo tadi bicara dengan luar biasa. Yang pertama supaya kita bertobat. Kita udah tobat belum? Kenapa masalah kita nggak kelar-kelar? Karena kita nggak tobat-tobat. Kalau masalah ingin cepat selesai, kita harus cepat bertobat. Yang kedua, untuk membentuk kita. Nah, apa sih pembentukan Tuhan? Contoh, kita sombong. Kita kalau ngomong tinggi, selalu mandang rendah orang lain. Nah, kenapa proses gak kelar-kelar? Lu sombong sih, udah kere, sombong lagi. Ada loh tipe-tipe orang yang dia butuh bantuan kita, tapi kalau dikasih tahu sok pintar. Nah, ini orang sombong. Mau dibantu tapi susah dikasih tahu. Ada kan tipe-tipe begitu? Ada orang yang datang sama kami mau pinjam uang. Saya tanya, untuk apa? Dia bilang ini, ya urusan pribadi saya dong, ya cari sendirilah. Lu mau dibantu susah dikasih tahu. Jangan bantu orang yang begitu, buang waktu. Problem kita nggak akan selesai kalau kita nggak mau berubah. Karena proses datang untuk membuat kita bertobat, yang kedua untuk membentuk karakter kita, yang ketiga apa sayang? Lupa tadi. Untuk membuat kita seperti Kristus ya, lebih kreatif. Masalah itu bukan pertanda orang itu jauh dari Allah ya. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 15. Yohanes 15, pokok anggur yang benar, ayat yang pertama dan kedua. Kita baca sama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lihat baik, mereka yang tinggal di dalam Kristus, tidak berbuah itu dipotong. Berarti akan hidup kita kalau tidak berguna, Tuhan akan izinkan hidup kita diproses supaya hidup kita jadi berguna. Bisa paham ya? Kita yang malas, biasanya pertolongan dari orang sekitar kita itu dipangkas sama Tuhan. Orang yang kita andalkan tuh mengecewakan kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Apalagi orang tinggal dalam Tuhan, artinya dia dekat dengan Tuhan. Sudah berbuah pun masih dibersihkan. Kenapa? Supaya kita gak tinggi hati. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kita berbuah lebih lagi. Waktu Tuhan pakai saya, Tuhan proses saya. Waktu ada peninggian dari Tuhan, ada perendahan dari orang lain yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Supaya saya ingat bukan saya tapi Tuhan. Waktu Marlon nyanyi lagu itu, saya tuh nangis terus karena lagu ini tuh selalu bagi saya, ini hati saya buat Tuhan. Bahwa satu-satunya yang saya andalkan tuh cuma Tuhan, gak ada yang lain. Saya gak punya apa-apa dan saya gak punya orang lain selain Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong saya gak bisa. Justru kalau kita sungguh-sungguh ngandalin Tuhan ya, kita gak bisa sombong. Justru kalau orang tuh sampai sombong, berarti dia gak ngandalin Tuhan, dia ngandalin dirinya sendiri. Kita berani bilang bahwa kita mampu tanpa Tuhan? Gak bisa.
Jangan menghakimi orang-orang yang sedang ditimpa masalah. Wah lo, problem datang terus tuh. Gak punya hubungan pribadi sama Tuhan ya. Nah lo ditimpa masalah tuh. Kenapa tuh gak punya keturunan? Nah gak diberkati sih. Kenapa perusahaannya susah? Gak bayar perpuluhan ya. Dengar baik, jangan suka ngehakimin orang. Semua orang punya masalah, semua orang ngalamin proses. Tuhan itu mengizinkan masalah datang supaya hidup kita dibersihkan, supaya kita berbuah lebih banyak. Katakan amin. Amin. Kunci kita kuat dalam ujian adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Justru kalau lagi dilanda masalah, jangan meninggalkan Allah. Justru kita butuh Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu sumber hikmat dalam hidup kita. Tuhan itu yang memberikan kecakapan dalam hati kita. Saya percaya setiap kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Katakan amin. Saya percaya kalau kita mau ditolong Tuhan, jangan justru menghindar dari Tuhan. Tetap pegang Tuhan erat-erat. Apa yang terjadi ketika di tengah masalah kita tetap berpegang pada Tuhan? Saya katakan, di masa sulit pun kamu akan terus berbuah. Bayangin, di masa sulit ketika kami berdua kesulitan, pandemi datang melanda, banyak partner tangan pengharapan yang meninggalkan tangan pengharapan karena mereka sendiri kesusahan. Kami gak marah sama mereka, tapi kami malah berdoa buat mereka. Tapi apa yang terjadi? Di masa pandemi, Tuhan memakai kami untuk menolong lebih banyak orang, menolong lebih banyak anak-anak lewat program peduli sesama. Bahkan sekarang kami memberikan beasiswa untuk anak-anak pedalaman yang cerdas, berintegritas, benar-benar takut akan Tuhan dan karakternya baik untuk menjadi guru-guru bagi Indonesia. Doakan kami, karena saya merenung terus. Kami selama ini rekrut orang-orang dari seluruh Indonesia, dilatih di Jakarta, lalu diutus ke pedalaman dengan kontrak guru pedalaman cuma 1 tahun. Investasi yang kami berikan terlalu besar hanya untuk kontrak 1 tahun sebenarnya. Jadi saya bilang, apa ya yang lebih sustain ke depan? Anak-anak ini yang harus dijadikan guru, supaya ketika kita sekolahkan mereka kembali ke daerah mereka dan mencerdaskan anak-anak mereka. Saya mulai melangkah dengan iman justru di masa sulit. Dan saya lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya ingin katakan, kita buka gereja onsite ini bukan karena kita pengen keruk uang lebih banyak. Gak ada istilah seperti itu. Justru kami sediakan ibadah onsite ini karena kami tahu jemaat butuh. Ada jemaat yang gak seneng ibadah online. Sudah gak fokus gitu loh, liatin TV terus. Bener gak? Lebih enak gini gak? Sebenarnya kalau coba tanya sama saya, Pastor Henny lebih suka online aja atau onsite? Lebih enak online. Kenapa? Tapping, tayang, hari Minggu bisa bangun siang. Bisa makan sama anak. Bisa kumpul keluarga. Pagi-pagi gak usah keramas. Tapi saya tahu ini kebutuhan. Nah, saya ingin kasih tahu gini. Saya sangat bersyukur Anda gak takut COVID terus tetap datang ke gereja. Puji Tuhan. Justru kalau suami saya ini luar biasa. Saya tuh waktu COVID tuh takut keluar. Gak mau keluar. Dia bilang gini, kamu kalau takut, gak punya iman, kamu gak akan bikin apa-apa. Kalau kita selalu takut, kita akan bikin apa-apa. Mari terus mendekat sama Tuhan. Anda datang ke gereja, saya mau kasih tahu, kedatanganmu gak akan sia-sia. Anda nyembah, jiwamu disegarkan. Saya ngerti rasanya. Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus bilang gitu. Yesus tahu waktu kita ngadapin masalah. Kadang-kadang tuh saking tertekan dan tersesaknya, kita kadang-kadang udah kehilangan iman. Ini sebenarnya gue bakal punya anak gak sih gitu kan. Sebenarnya Tuhan bakal berkati gak sih? Gue rindu punya ini, gue rindu bisa begitu. Sebenarnya mungkin gak sih? Kadang-kadang kita tuh udah gak bisa lihat lagi mimpi kita tuh akan terjadi. Tapi dengar baik, jangan jadi kecewa dan menolak Tuhan. Amin. Engkau akan berbahagia, kata Yesus, kalau engkau tidak jadi kecewa dan menolak Dia. Percayalah Tuhan itu setia. Saya percaya Tuhan pasti sediakan jalan keluar
Saya ingin akhiri karena waktu yang terbatas. Di tengah masa sulit, tenang dan berdoa. Di tengah-tengah badai, tenangkan jiwa kita. Firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya gini, waktu keadaan kita sedang panik, masalah banyak. Kalau kita tidak tenang, jiwa kita nggak tenang, kita nggak bisa doa. Kita pasti sibuk cari jalan keluar. Waduh, telepon siapa ya? Siapa ya yang bisa bantu saya ya? Saya kasih tahu, jangan ngandelin orang kuat. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 146 ayat yang ketiga, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Saya ini udah belajar ngandalin orang-orang hebat yang berjanji tapi tidak pernah ditepati. Saya sama suami itu udah bolak-balik ketemu konglomerat di Indonesia, bukan gak pernah. Mereka janji, saya akan bantu kamu. Kamu kurang berapa setiap bulan? 1,5 M, telepon saya pasti bantu kamu. Kami tidak pernah telepon siapapun. Suami saya dikasih nomor telepon orang-orang yang terkenal di Indonesia. Disuruh bilang gini, Pak Jojo butuh apa-apa, telepon saya. Kami tidak pernah telepon. Kenapa? Karena satu-satunya yang kami andalkan cuma Tuhan. Amin. Dengar baik. Jangan ngandalin teman, jangan ngandalin orang kuat. Teman itu justru kita temukan yang terbaik itu di masa sulit. Siapakah mereka? Bukan orang-orang yang kita cari, tapi orang-orang yang tetap tinggal bersama kita ketika kita kesulitan. Mereka yang peduli sama kita. Salah satu tanda dari Tuhan untuk saya berhenti khotbah keliling adalah di masa pandemi. Tidak ada, bisa dibilang hampir tidak ada, hanya satu orang yang biasanya saya layani gereja-gerejanya. Itu telepon saya dan tanya, apakah kamu baik-baik? Bayangin, 15 tahun khotbah keliling gereja-gereja, kecil dan besar. Gembala-gembala itu harusnya jadi sahabat buat saya, karena saya khotbah setahun bisa 2-3 kali di gereja yang sama. Tapi waktu pandemi datang, mereka batalin pelayanan saya tanpa kasih kabar sama sekali dan tidak pernah tanya bagaimana hidup saya. Mereka tahu saya hidup dengan iman. Saya sangat hargai cuma satu teman yang telepon saya. Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun dia tidak bantu apa-apa, tapi saya hargai dia cuma sekedar telepon aja. Justru saat Anda sedang menghadapi masa sulit, izinkan Tuhan membuktikan siapa teman-teman terbaik. Amen. Di tengah masalahmu, jangan panik, jangan berusaha telepon sana sini, cari orang kuat bantu kamu. Tenang, berdoa, karena Tuhan sumber hikmatmu, sumber kekuatanmu, dan sumber jalan keluar bagi hidup. Saya berdoa, masa sulit Anda akan cepat selesai. Mari terus mengandalkan Dia, mari kita berdoa. Yang punya beban di hadapan Tuhan, yuk angkat sama Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Kami ini gak mampu tanpamu. Mana bisa tanpamu? Terlalu berat. Kami butuh Tuhan. Kami butuh kekuatan Tuhan. Curahkan anugerah-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Kasih karunia-Mu Tuhan. Mari minta kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah kekuatan untuk menanggung penderitaan. Minta sama Tuhan. Aku butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau pasti memberikan hikmat, kekuatan, jalan keluar. Tuhan sanggup mengubahkan masalah jadi berkat. Tuhan sanggup mengubahkan yang buruk jadi baik. Tuhan sanggup mengubahkan penyakit kami menjadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan sediakan jalan keluar buat umat-Mu. Di dalam nama Yesus, bilu-bilu darah-Mu menyembuhkan kami. Haleluya.